warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua WPD yang dihormati beserta anggotanya, Pak Kepala Desa, staf perangkat, Pak Binsah yang hadir pada hari ini, Pak Indra, TAPM dan rekan-rekan TPP di Kecamatan Utara yang saya banggakan, serta Bapak Ibu hadirin warga masyarakat Desa Sungai Lokasari. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rentetan kegiatannya saja ya, karena materinya dikit. Ini jam berapa Pak? 11 ya, kemudian seperempat jam selesai. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara maupun ketua tim perumus bahwa hari ini bukan ujuk-ujuk aduh, tapi sudah direncanakan dari awal ya. Dalam judul besar kita, perencanaan kegiatan desa sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang peraturan menteri desa, peraturan menteri dalam negeri, bahwa saat ini desa sedang melaksanakan perencanaan kegiatan untuk 2022. Pada prinsipnya pelaksanaan itu 50% ditentukan oleh sempurna atau tidaknya perencanaan. Perencanaan sudah matang tidak menjamin pelaksanaan akan berjalan dengan baik, apalagi perencanaannya tidak matang. Lalu BUMDes dengan kegiatan pengembangan ekonomi desanya adalah menjadi prioritas dari dulu. Sejak 2015 dana desa itu diprioritaskan untuk pengembangan BUMDes, badan usaha milik desa. Namun pada kenyataannya banyak desa belum berhasil. Dengan kata lain, BUMDes sudah dibentuk tapi menemui jalan buntu, tidak tahan terhadap goncangan, sehingga terjadilah apa yang di luar sana menilai BUMDes macet. Ada juga BUMDes mangkrak. Kalau di Lokasari tidak kurang dari itu, artinya hampir sama dengan beberapa tahun yang lalu sudah dibentuk. Tapi nasibnya sama dengan sebagian besar BUMDes yang sudah dibentuk di Kabupaten Lebong. Setelah kita lihat, setelah kita pelajari, memang ada satu tahapan yang dilewati oleh desa, yaitu yang kita lakukan sekarang. Silakan perangkat, BPD, masyarakat, flashback ke belakang. Ada nggak kita bicarakan detail tentang BUMDes ini sebelumnya? Nah, ada. Tahu-tahu karena kebaikan hati Pak Kades, karena dipaksa oleh pendamping Jawa, Pak, bentuk BUMDes. Dibentuklah BUMDes tanpa perencanaan, tanpa sebuah dasar pijakan tadi disampaikan oleh Pak Gasni yang kuat, sehingga pada pelaksanaannya mudah sekali goyang dan bahkan runtuh. Nah, berkaca dari itulah kita mulai, khususnya di Lokasari. Kami apresiasi sejak awal perencanaan ide-ide sudah muncul dari desa. Pada dasarnya kami dari tim pendamping itu mendorong, artinya ketika itu sudah muncul dari desa. Kalau desa sendiri belum ada ide, sama upaya untuk mendorong itu akan tidak efisien, habis tenaga.
Saya harus katakan bahwa satu-satunya desa yang sudah memulai untuk ide seperti ini adalah Desa Lokasari. Terima kasih kepada semangat baru BPD-nya. Nah inilah mungkin bagian daripada sebuah dinamisasi ya dengan semangat BPD baru yang muda-muda ini. Kemudian juga adanya orang-orang yang di desa yang menyambut ide ini. Jadi dia harus satu kesatuan, Bapak Ibu ya. Yang berteriak membangun BUMDes itu jangan hanya BPD. Tidak bisa hanya perangkat desa, apalagi hanya pengabdi desa. Nah, sekarang ini sudah terbukti di Lokasari bahwa yang teriak-teriak membangun BUMDes itu sudah hampir seluruh elemen masyarakat. Ini awal yang baik bagi kita menyongsong Desa Lokasari yang mandiri. Ya, mengacu pada regulasi yang ada di atas dan sebuah peluang bagi BUMDes ke depan sejak keluarnya peraturan pemerintah nomor 11. Kalau sebelumnya BUMDes hanya diatur di dalam peraturan Menteri Desa, sekarang ditingkatkan. Yang naikkan peraturan itu Presiden. Bahkan kata BUMDesa itu sudah disebut-sebut dalam undang-undang yang di atasnya, Undang-Undang Cipta Kerja. Kebetulan nomornya 11. Bagi seriusnya, pemerintahan itu menempatkan BUMDes menjadi prioritas. Harapannya desa ini memanfaatkan peluang ini. Badan hukum sudah diurus oleh Kementerian Desa. Yang penting kita ngirim dokumen. Bagian dari dokumen yang dikirim ada yang akan kita sepakati sekarang, yaitu Perdes tentang BUMDes. Kemudian di dalamnya ada nama, lalu rencana program BUMDes. Jadi hari ini mudah-mudahan kita bisa bersepakat satu tentang peraturan desa tentang BUMDesa yang disampaikan tadi kisi-kisinya, lalu kemudian kita memilih dan menyepakati siapa yang akan mengerjakan. Ya, hasil perumusan ini sebenarnya adalah produk hasil kerja BPD. Perdes itu siapa Pak yang membahas dan menyepakati? BPD bersama masyarakat. Kemudian BPD bisa memberikan arah. Hasil yang kita bahas hari ini adalah arah apa yang harus dilakukan oleh pengurus BUMDes. Lalu pengurus BUMDes lah yang akan menyusun lebih detail yang disebut kerja. Tidak nyebut ada rincian kebutuhan modal. Nah inilah nanti yang akan diakomodir dalam APBDes. Jadi kita setelah hari ini ada satu tahap lagi yang bersifat teknis. Seiring dengan perencanaan desa, pengurus BUMDes yang terbentuk menyusun program kerja yang di dalamnya ada rincian dan analisa data sehingga bisa menyusun pengajuan pendanaan untuk BUMDes. Jadi itu saja Pak, mungkin bisa sekali lagi ya, memang kami berharap sekali proses-proses seperti ini kita jalani dengan benar, jangan dilangkah-langkahi, karena pengalaman sebelumnya kita melangkah-langkah proses penyertaan modal hanya diselesaikan di depan laptop dengan di depan judul Siskudes, lalu dirampkanlah bikin jalan sekian, bikin siring sekian, bikin pelapis sekian, berapa sisanya? 25.450.000 rupiah. Nah itu untuk penyertaan. Nah itu jangan lagi, karena BUMDes prioritas, maka harapan kami setelah ini pengurus BUMDes menyusun anggaran biaya kebutuhan sehingga sebelum di Musrenbangdes angka itu sudah ada. BUMDes butuh modal berapa?
Dalam hal ini kebutuhan BUMDes itu diletakkan paling atas, baru sisanya ngerap untuk yang lain. Ini untuk dia sama-sama kita kawal dalam hal ini BPD ya, yang fungsinya baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan untuk berikutnya. Silakan dilanjutkan. Ini mungkin Pak untuk mengesahkan Ketua BPD yang mimpin. Setuju dengan paparan tadi tentang aturan? Kalau setuju ketok palu sah, tinggal ditekan lagi ya. Lalu dilanjutkan nanti pemilihan pengurus